Halo Sobat YouTube, bertemu Halo. lagi dengan gua. Kali ini saya akan interview salah satu orang yang paling penting buat hidup gua sampai sekarang, Sobat YouTube. Ini adalah Pak Franciscus Murni. Pak Fran, ini adalah mantan atasan saya di kantor tempat gua bekerja saat ini, Sobat YouTube. Selamat siang, Halo. Pak Fran. Ya, selamat siang. Selamat siang, Sobat YouTube. Gimana Pak Fran? Apa Baik. kegiatan Pak Fran setelah ada keluar dari organisasi di tempat kita bekerja? Ya, Gimana, Pak Fran? setelah keluar, ya tentu saya masih ada aktivitas Oke, meneruskan hobi. Saya hobi fotografi fotografi dari Sobat YouTube. waktu masih SMP, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Oh, gimana Pak Fran? Kesan dan pesan Pak Fran selama ada di perusahaan ini, tempat Pak Fran bekerja, lalu Pak Fran udah tidak bekerja lagi. Kesannya apa sih Pak Fran? Gitu, satu tim gitu Pak Fran, atau di tempat kita bekerja ini sekarang. Ya, jadi ngomongin ke kantor. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kesan dan pesan aja gitu. Pesan dan kesan ya. Saya cuma bisa mengatakan bahwa ya perusahaan kita walaupun produknya adalah sesuatu yang basic ya, yaitu jarum jahit ya. Oke. Tapi menghadapi situasi industri Siap. yang sangat dinamis ya. Dimulai mungkin kira-kira beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan aktivitas penjualan secara online Oke. ya. Oke. Nah, barangnya simple Simple. ya, tapi caranya itu berinovasi. Oke. Nah, jadi kalau pesan dan kesan, saran saya kepada Roni dan juga teman-teman Tim ya. ya, Tim. pada tim, pandai-pandailah beradaptasi dengan situasi Ya. karena tentu company nggak akan membiarkan dirinya tergilas oleh teknologi dan sebagainya ya, produknya tetap dibutuhkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang di lapangan pelaksana ya, terutama kayak Roni ini ya, untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Ya, berarti dengan kata lain itu ya Pak Fran, kita harus menyesuaikan apapun dimanapun kita berada ya Pak Frans. Persis. Karena kalau kita bisa beradaptasi di situ kita bisa bertahan gitu Pak Frans ya. Betul. Oke. Pak Frans udah berapa lama sih ngomong-ngomong di sini Pak Frans? Saya 2005 sampai 2020. Wow. Secara apa namanya praktisnya ya 15 tahun. 15 tahun Sobat YouTube. Dan Pak Fran ini salah satu adalah guru saya yang sampai saat sekarang saya selalu ingat gitu loh, trainingnya apa saja, produk knowledge yang diajarkan kepada saya gitu loh Sobat YouTube. Dan Pak Fran ini salah satu orang yang sangat ya berjasa buat saya nih, mengajarkan semua hal khususnya di bidang pekerjaan gitu loh. Maksudnya dalam saya bekerja, dalam saya mengatur jadwal, dalam saya mengatur waktu gitu loh Pak Frans gitu. Kemudian Pak Fran sejak 2020 sampai sekarang kan Pak Fran udah keluar nih. Betul. Selain fotografi ini Pak Fran gimana nih Pak Fran? Gimana dulu deh sekarang? Apa yang dilakukan Pak Fran deh selain Mau fotografi? nanyain soal apa isi perut gitu ya. Sekarang isi perut gitu ya. kita kan harus pandai beradaptasi katanya Sobat Betul, YouTube betul, ya. betul. Nah, ini Pak, kita harus tahu dong setelah Ya. keluar nih apa yang menjadi kiatnya Pak Fran untuk bertahan gitu loh. Ya. Ya tentu kita Selain ada usaha. fotografi gitu ya. Ya, kita Oke. perlu usaha karena perlu usaha tuh sebenarnya tujuannya apa? Ya untuk membiayai pengeluaran keluarga dan sebagainya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali orang bertanya tentang jumlah uang. Ya jumlah uang itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat relatif ya. Iya.
Kalau boleh dibilang, kita sebenarnya basic needs kita aja kalau udah tercover ya udah selesai. Berarti dengan kata lain tidak melulu masalah uang ya Pak? Nggak melulu. Khususnya untuk kebutuhan kita cukup gitu, udah cukup betul. aja udah sangat bahagia Pak ya? Betul. Gitu karena, ya? apalagi yang mau dicari gitu. Kalau namanya uang mau cari yang banyak ya, yang dibilang cukupnya berapa ya nggak akan cukup tuh Sobat YouTube. Nggak akan pernah cukup. Dengerin kan? Jadi dengan kata lain, kita hidup ini apa sih yang dicari gitu loh? Cukup makan, cukup beli mobil, cukup beli motor, cukup jalan-jalan ke luar negeri. Enggak. Maksudnya Pak Fran adalah cukup, itu udah cukup bahagia. Yang penting sehat gitu Pak Fran. Betul. Jadi waktu mau keluar, kita kan sudah memikirkan ya sebenarnya apa sih yang kita perlukan lagi ya, bukan soal materi ini ya, bukan soal materi Sobat YouTube. Jadi kalau seperti saya bilang, saya pengen bisa dekat dengan keluarga gitu kan ya, selama kerja kan traveling, pergi sama Roni, diajak Roni jalan-jalan dulu, aduh ya sampai keluarga komunikasi online seminggu 2 minggu ya. Malah ada yang lucunya lagi, pernah suatu saat kita pergi traveling lupa bawa baju. Lupa bawa baju, akhirnya beli baju. Saking banyak pikiran, saking banyak yang harus dipikirkan, dan saking sibuknya beliau. Jadi semasa kerja ini juga sekarang saatnya Pak Fran juga lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Next step dia sekarang ini lebih banyak waktu mengurusi anak gitu. Betul. Cuman ya sekarang ini Pak Fran itu kan yang penting cukup. Itu yang sampai saat sekarang ya mungkin Pak Fran sedang menikmati itulah gitu. Ya, menikmati itulah. Tapi ya saya ada pengalaman satu yang saya perhatikan gitu ya. Waktu saya kerja, saya keluar ya, jarang melihat anak. Ya kan? Boleh dibilang begitu kan? Waktu ketemu anak itu terbatas lah. Weekend, ketemu. Siap. Gitu. Ya. Sekarang waktu saya boleh dibilang Senin sampai Minggu ada di rumah terus gitu. Gitu ya Pak Frans ya. Anak saya sekarang yang pergi. Oh iya. Anak saya yang kerja. Iya. Anak saya yang kerja. Jadi saya ketemunya pun oke lah, pagi saya masih sempat ketemu, masih bisa sarapan bareng, makan malam ketemu gitu ya. Tapi ya situasi terbalik saya bilang ya. Iya. Dulu saya berusaha cepet-cepet pulang ketemu keluarga, ketemu anak ya. Sekarang anak saya pagi-pagi udah berangkat kerja. Iya betul. Ya memang tapi itu dinamika betul ya, Pak. Betul. Kadang kita di atas, namun ketika kita udah di atas nih, kita mau di bawah, kadang balik lagi. Ya. Tuhan yang menentukan. Kita nggak bisa tahu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Betul. Bisa juga kita di atas lagi gitu. Seperti kata Pak Fran, kita terus bekerja 15 tahun, kita udah pengen di rumah, ternyata orang rumah, anak-anaknya ini ya kita ada kesibukan sendiri. Ya. Betul. Cuman kita juga penting juga untuk relasi. Kita bicara tentang relasi ya Pak Frans. Relasi. Betul. Sekarang relasi Pak Frans selama 15 tahun bekerja, mungkin lebih ya. Yang di tempat ini udah 15 tahun, yang tempat lain udah berapa tahun, relasinya Pak Frans mungkin udah banyak ya Pak Frans. Betul. Ya. Cuma kan karena COVID kita juga sulit untuk ketemu secara fisik. Betul. Ya, tapi beruntung bahwa sosial media dan sebagainya bisa menjembatani gitu. Betul. Ya. Betul. Ya, syukur masih bisa kontak-kontak dengan teman-teman yang lama gitu ya. Bisa Zoom ya. Ini sebagai catatan aja, Pak Fran ini cukup aktif untuk mengupgrade diri ya. Sehingga nggak usah, mungkin sekarang pekerjaan itu nggak perlu lagi datang ke kantor untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan sekarang pun bisa online loh Sobat YouTube. Dan betul, yang dilakukan Pak Fran ini beradaptasi dengan keadaan zaman ini sungguh sangat bagus ya. Jadi menjual, misalnya Pak Fran punya keahlian foto, bisa menjual karyanya Pak Fran di medsos, ada loh yang beli Sobat YouTube, ada loh. Bahkan yang beli bukan cuman di Indonesia, dalam negeri, luar negeri Pak Fran juga punya pelanggan. Betul Pak Fran? Betul. Gitu. Iya.
Jadi ya kita kalau sudah seperti begini, hobi, ya Jalan hobi terus kan ya. adalah suatu kesenangan. Betul. Kita melakukannya dengan kesenangan. Syukur-syukur bisa memberikan penghasilan. Iya, Ya kita iya, iya. kalau bisa terjadi ya bagus. Ya kita Yang penting hobi Sobat lanjutkan. YouTube. Betul. Yang penting hobi Sobat YouTube. Kayak gua hobi ngonten, gua bekerja sekalian ngonten juga bisa. Sobat YouTube semua, misalnya pergi trip bisnis kemana gitu, di jalan ada jualan kelapa muda, ngonten kelapa muda di situ. Gitu. Iya, betul, betul. Kayak Pak Fran sekarang relasinya banyak juga. Ada yang minta tolong dong jualin barangnya gitu. Bisa gitu. Pak Fran dapat keuntungan di situ. Pak Fran bisa mengupgrade diri. Dan Pak Fran bisa mengikuti perkembangan zaman. Anak-anaknya mungkin lagi nggak di rumah. Pak Fran bisa main medsos, bisa mengiklankan barangnya di medsos. Laku loh Sobat YouTube. Kemarin malam Sobat YouTube. Waduh, gua di bisa jualan, orang luar negeri kontak Pak Frans padahal nggak kenal Sobat YouTube. Bagus Pak Frans. Ya. Ini upgrade gitu. Nggak usah Terima khawatir kasih, sebenarnya. ya. Sebenarnya nggak usah khawatir Sobat Ya. YouTube. Mau pensiun gitu. Betul, betul. Pensiun aja. Tergantung Ya. kita upgrade diri kita kemana gitu. Betul. Mau uang pensiun ditabung bisa, mau dibuat usaha bisa juga. Ini Ya. Pak Fran nih menurut Ya. saya sangat bagus nih Sobat Ya, YouTube. kalau pensiun itu sesuatu hal yang alami, siapapun akan mengalaminya, Ya. akan memasuki situasi semacam itu. Kalau prinsip saya, ya kita ikutin aja lah. Kita jangan lawan, karena kalau kita lawan kita akan sedih, Ya, kita akan betul, frustasi. betul. Ya buat apa? Toh, Siap. biar gimana pun kita akan Tetap masuk ke betul fase itu. gitu Gitu, kan. betul, Pak Fran. Tinggal pandai-pandainya kita dengan situasi yang ada. Ya, makanya ini di beberapa tahun ini kan banyak teman-teman gua Sobat YouTube yang tahun lalu Pak Frans, tahun ini siapa, tahun Ya. depan siapa, tahun depannya lagi siapa, banyak nih. Dan hidup tetap berjalan terus gitu Sobat YouTube. Persis. Ya. Kita nggak mungkin bisa mengelak dari usia. Betul. Beberapa waktu lalu gua pernah posting bahwa yang terpenting itu apa? Waktu. Bagaimana kita bisa mengupgrade diri menghadapi waktu dan keadaan zaman Sobat YouTube. Betul. Ya, makanya kadang-kadang gue berpikir ada orang yang bingung masa pensiunnya mau pakai apa, kita harus apa. Ya, ini Pak Fran salah satu orang yang menurut gue pribadi bisa menggunakan masa pensiunnya bisa lebih produktif atau bukan lebih, bisa lebih atau tetap produktif Sobat YouTube. Bagus Pak Frans. Pak Fran, apa dong ininya Pak Fran, kesan dan pesannya untuk saya Pak Frans? Roni. Nah, tadi malam kita kan ngobrol soal Roni ya. Sorry kalau mungkin saya kadang-kadang omongan saya kurang begitu nyaman didengar gitu ya. Tapi saya berusaha jujur ya. Jadi saya mengatakan semalam Roni kan nanya apa kesan-pesannya. Saya bilang Roni itu adalah sebenarnya orang yang paling tangguh. Kalau ikan apa? Ikan apa? Artinya ikan itu ibarat ikan, dia diangkat dari empang gitu ya. Kita bilang ikan empang gitu ya, ditaruh di tanah gitu ya. Dia yang paling survive. Thank you, makasih Pak Frans. Ya. Karena saya tahu, walaupun kelihatannya begini, di kepalanya Roni ini, aduh luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang mungkin kita nggak kepikir, tapi dia sudah pikirkan. Siapa yang tahu dia bisa bikin konten seperti ini? Makasih Pak Frans. Ya, sebagai catatan nih Pak Fran nih, ya orang yang sangat mendidik gua. Gue dimarahin, gue di ini belakangan gue pelajarin, gue review ulang. Wah bener juga nih kata-katanya ya. Gue nggak boleh ini, gue harus tepat waktu gue begini. Ya tapi ya gue nggak bisa selamanya terus sama Pak Frans untuk waktu, sekali lagi waktu Sobat YouTube. Waktu tetap berjalan, gue harus mengupgrade diri meskipun tanpa Pak Frans. Betul. Gitu Pak Frans. Terima kasih Pak Frans waktunya. Ya. Kita udah mengarungi berapa tahun ya? Kita berapa tahun? 8 tahun ya? Kita 8 tahun ya? 7 tahun lah 7 Pak tahun Frans. ya. Ini masuk 2022 ini 2021 ini 2022 tahun ke-8. Tahun ke-8. 6 tahun lah. Kita 6 tahun ya. 6 tahun lah. Oke.
Itu bagi gua masa yang masa kawasan gua dengan Pak Frans. Betul. Terima kasih atas semua yang diajarkan Pak Frans. Gua sangat Pak Frans, saya sangat berterima kasih dan terus mengingat apa yang diajarkan Pak Frans. Ya. Besok-besok saya akan membuat konten lagi dengan Pak Frans. Cara-cara teknik memfoto apa Pak Frans? Mini figur. Okay. Jadi Pak Frans ini hobi memotret mini figur sobat YouTube. Jadi apa itu namanya, figur yang kecil-kecil itu, yang apa namanya, kayak apa ya, benda yang kecil ya Pak Frans ya. Skala 87. Lalu difoto dan menghasilkan satu apa ya, mahakarya yang bagus ya. Dan Pak Frans ini salah satu, kalau saya bilang di Indonesia ya Pak, di Indonesia ya, salah satu, kan nggak banyak kan Pak yang seperti foto-foto seperti itu di Indonesia. Sekarang ini banyak ya, banyak. Mungkin kalau nggak saya nggak bisa jual. Tapi Pak Frans adalah salah satu ini ya, pionirnya ya Pak Frans ya. Yang dari dulu enggak juga ya. Cuma jadi saya kebetulan cukup aktif ya, posting ya. Sehingga orang suka berkomunikasi atau berkomentar atau apa sih ya. Sobat YouTube. Ya. Mungkin kalau sobat YouTube semua ada yang minat dengan mahakarnya Pak Frans, bisa kontak. Nanti alamatnya saya tulis di bawah ini nanti ya. Sobat YouTube bisa kontak sama Pak Frans, dan lain waktu gue dengan Pak Frans akan membuat konten mengenai cara-cara memfoto mini figur ya sobat YouTube. Oke. Thank you sobat YouTube, waktunya Pak Frans, makasih waktunya. Ya, sama-sama Ran, sukses Ran. Terima kasih Ran. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika ada komen bisa tulis di kolom komen. Thank you sobat YouTube, dadah. Bye.